Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasimkan sebagai Trotus Laya, Raja di Raja Punhiang Sriwijaya. Salah satu keturunan dari Malaya Negara Kerajaan Sriwijaya. Sudah saatnya saya dapat pesan dari kakak saya yang ada di Lahat, Sumatera Selatan, bahwa beliau pada tanggal 22 Maret 2026 kemarin menyebutkan bahwa ada pesan-pesan beliau, kata beliau adalah sudah sampai kemunculan ini tinggal ridho Allah Subhanahu wa taala, detik, jam, hari, minggu dan bulan serta tahun, bahwa beliau memberikan patah junjung 7 pelapis ahi, 3 muka nak jadi, ada laya sinar berjanji, dek kelama jaya berdiri. Artinya bahwa kami dari keturunan Malaya Sriwijaya ini sudah saatnya untuk mendapat mandat untuk mendeklarasikan bahwa Kerajaan Sriwijaya ini, Malaya Sriwijaya ini sudah ribuan tahun yang lalu, untuk Malaya Sriwijaya sendiri sudah 8.000 tahun lalu. Nah, dengan berjalanan waktu hingga saat ini ada cerita, ada naskah dari sudah ribuan tahun, namun kemunculannya itu belum nampak. Nah, kebetulan saya sendiri sebagai Trotus Laya, keturunan Laya, Raja di Raja Punhiang Sriwijaya Naga, sudah meneliti Melayu Sriwijaya ini 17 tahun. Jadi sudah 17 tahun dan akhir diketahui bahwa saya sendiri ternyata keturunan Laya Raja di Raja Punhiang Sriwijaya Naga. Nah, saat ini dengan pesan dari Bang Malik untuk sudah saatnya kita mendeklarasikan bahwa peradaban ini sudah mulai muncul. Perjalanan peradaban Malaya Sriwijaya ini ada dua ya. Jadi Malaya sendiri itu berasal dari kata la dan ma. La itu adalah tiada, artinya bahwa kita belum ada, dia sudah ada, dan kita telah tiada, dia masih ada. Ini menunjukkan bahwa Laya sendiri lebih identik ke manusia pertama, atau dalam Al-Quran itu Nabi Adam, Al-Baqarah ayat 30-39, bahwa Nabi Adam sebagai manusia pertama di muka bumi. Itulah disebut la, yang tiada kemudian diadakan oleh yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini anak keturunannya telah tiada, dia masih ada. Jadi nanti ketika keturunan Nabi Adam ini atau Laya ini telah tiada, Allah juga masih ada. Jadi ini melambangkan tauhid. Nah, kemudian Maya itu adalah sebagai ibu atau ibu ratu ya. Jadi terjadilah Laya dan Maya ini, atau disebut Malaya ini, ayah dan ibu atau Nabi Adam dan Siti Hawa, dan kemudian menurunkan keturunannya, di mana ada Daya anak laki-laki, kemudian Mayang anak perempuan, kemudian Prabu menantu laki-laki, kemudian Dayang menantu perempuan, kemudian Layang cucu laki, dan terakhir adalah Umpu cucu perempuan. Itu strukturnya. Jadi inilah disebut Mandala Utama. Jadi Mandala Utama adalah di Pagar Gunung Lahat, Sumatera Selatan. Nah, kemudian nanti mandala dari keturunan-keturunan ini menjadikan mandala-mandala, ada mandala utara di bagian selatan, di timur, barat, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya peradaban Malaya ini adalah suatu struktur kebudayaan manusia dari laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, kemudian menurunkan anak-anak cucunya. Nah, sama seperti Laya itu adalah nama orang ya, nama seorang tokoh. Sama seperti Hormuz gitu kan. Hormuz juga adalah nama seorang tokoh. Bahkan sebenarnya Bani Israel, Israel itu sebenarnya adalah juga nama Nabi Yakub, semacam itu. Atau disebut Bani Israel. Sama ini juga Laya itu adalah keturunan yang Laya, jadi kemudian dan Maya itu adalah ibu, jadi Malaya itu adalah keturunan dari ayah dan ibu. Nah, itu diperkirakan sudah 8.000 tahun lalu ya. Nah, selanjutnya Laya ini adalah sekaligus nabi dan rasul ya, sekaligus adalah sebagai raja. Kemudian kerajaannya itu disebut Sriwijaya. Jadi kemudian dari 8.000 tahun itu dimulai dari awal sehingga sampai 682 ketika Dapuntahyang menyerang Pagar Gunung ya. Dapuntahyang ini adalah keturunan, salah satu dari keturunan ratu generasi yang berikutnya sampai ke Pagar Gunung. Nah, itulah artinya kemundurannya peradaban kerajaan Sriwijaya sebenarnya. Jadi tahun 682 itu mundurnya kerajaan Sriwijaya. Nah, disitulah masuk tercampurnya dari peradaban Layanaga dan Sailendra.
artinya Raja Gunung dan Raja Samudra itu tercampur tahun 682. Namun Laya dengan gelar raja di Raja Punhiang Sriwijaya Naga masih hidup ya, tidak runtuh pada waktu itu. Kemudian beliau dari pagar gunung itu diserang, lari ke Batu Raja di situs Gua Harimau daerah Saung Naga. Tahun 684 itu mengeluarkan prasasti Talang Tuo. Sebenarnya prasasti Talang Tuo sendiri sebenarnya kata Tuo itu Talang Lama. Lama tadi Laya dan Maya ya. Prasasti 684 menyebutkan Laya, raja di Raja Punhiang Sriwijaya Naga, mendirikan sebuah Eden atau surga gitu kan, taman surga. Nah, akhirnya setelah berikutnya keturunan ini timbul tenggelam antara pergantian dari Sailendra dan Laya Naga. Kemudian 1823 keturunan Trah Laya Naga yang sudah pindah ke Batu Raja, kemudian karena melawan Belanda termasuk Pangeran Tanjung Siri itu tercatat di buku di Sumatera Selatan itu diasingkan ke Betawi, Jatinegara, Kampung Melayu. Nah, kemudian dalam rangka Sumatera Selatan tadi, Jakarta itu ternyata mampir di Lampung. Lampungnya diantaranya adalah Cahaya Negeri. Dari situ terdiri namanya Malaya Sriwijaya itu kan terdiri dari mandala-mandala ya. Nah, saat ini Cahaya Negeri itu orang-orang Lampung Abung di situ. Kemudian Tanjung Raja, di situ ada orang-orang Semendol dan sebagainya. Nah, kemudian di Sri Menanti inilah turunan Selambu Laya ini. Turunan terakhir ya, turunan terakhir dari Laya itu adalah Selambu Laya, itulah Puyang saya ya. Nah, yang kemudian menetap di daerah Sri Menanti, Tanjung Raja, dan ke atasnya dikit Talang Lama, Saung Naga, kampungnya. Ya, itu adalah nama kampung Saung Naga dibawa dari Batu Raja, Talang Lama juga dibawa dari Pagar Gunung, Lahat, dan sebagainya. Jadi di Sri Menanti tadi ada seseorang yang membawa gong, bahwa ada berita dari Bang Malik dari Lahat bahwa gong dari Pagar Gunung itu dibawa ke Lampung dan dibawa ke Tanggamus. Nah, yang di Lampung Utara tadi ditemukan gong samrah, gong matahari ya, gong atal untuk mengumpulkan orang, untuk mengumpulkan pasukan dan sebagainya, yang dipegang oleh keturunan dari Mbah Sukur atau orang nyebutnya Mbah Suker. Nah, beliau ini adalah Panglima Mandala Sriwijaya yang saat ini diturunkan kepada anaknya yaitu saudara Makmun ya. Nah, beliau inilah yang menjadi panglima dengan gelarnya adalah Raden Mas Panji. Nah, atau orang mengenalnya adalah Makam Panjang. Makam Panjang ini adalah maksudnya pasukan dari Raden Mas Panji ini adalah sangat panjang begitu, sangat banyak. Nah, menurut Makmun atau Raden Mas Panji atau panglima kita dari Malaya Sriwijaya ini, dia bermimpi dengan pasukannya yang panjang tadi. Nah, kemudian menjaga artinya juga melihat kedatangan dengan bahasa yang dia tidak mengerti bahwa raja tersebut dari Talang Lama Saung Naga. Jadi memang Puyang Laya Maya ini adalah seorang raja di raja yang itulah disebut Malaya Sriwijaya. Peradaban Malaya itu yang kemudian dikenal dengan Melayu yang ada di seluruh dunia sebenarnya dimulai dari Pagar Gunung, Lahat, Sumatera Selatan. Di situ ada Gunung Batu ya, atau disebut Gunung Rarat. Nanti saya ceritakan kemudian Gunung Rarat itu apa. Palembang Ulu, Pagar Gunung, Lahat, Sumatera Selatan. Jadi Gunung Batu atau Gunung Rarat, Palembang Ulu, Pagar Gunung, Lahat, Sumatera Selatan. Di situ lokasi awal dari suatu peradaban. Di sini ada ada black hole, ada kemuha dan sebagainya. Peradaban, ada persembayangan Laya dan nah, jadi saya mengajak saudara-saudara kita yang sudah kemana-mana, ke Malaysia, ke Thailand, di daerah Melayu Petani, Thailand ya, Melayu Malaysia, Melayu Singapura, untuk kembali ke Pagar Gunung, bahwa kita bersatu kembali, di mana Pagar Gunung itu ada 20 kampung yang melahirkan 20 peradaban ya, keluarga putra dan putri ya. Anaknya Puyang Laya ini identik dengan anaknya Nabi Adam tadi, yang kemudian menyebar kemana-mana menjadi mandala. Jadi peradaban itu yang saat ini menurunkan suku-suku ya. Jadi ada suku-suku tadi, dan kemudian yang terbaru saya temukan ketika peradaban Puyang Laya dan anak cucunya ini telah banyak dan hijrah sampai ke
Yaman sampai ke Persia dan lahir kemudian kembali ke daerah pagar gunung, itulah disebut orang-orang Gumai. Jadi orang-orang Gumai ini dia juga kembali ke pagar gunung dengan simbol 5 ya. Simbol 5 itu adalah sebagai Prabu, sebagai menantu yang kemudian kembali ke pagar gunung. Jadi kita lihatkan simbolnya dan lain sebagainya. Kira-kira itu gambarannya. Itu kali ini pada tanggal 9 April 2026 saya mentasbihkan, karena saya sudah tunggu ya lama ini untuk menjadi sebagai meneruskan terah dari Puyang Layar Raja di Raja Punhyang Sriwijaya Naga. Jadi pada saat ini saya mengukuhkan diri saya dengan masukan, dengan dorongan dari saudara-saudara yang saya temukan, saudara-saudara kandung, saudara-saudara sepupu dan sebagainya untuk mengangkat ini. Dan saya hari ini mentasbihkan diri sebagai turunan terah Hasimkan, sebagai Hasimkan Layar Raja di Raja Punhyang Sriwijaya Naga II. Jadi mulai saat ini kita bangkitkan kembali. Tujuannya adalah merevitalisasi, artinya juga mengembalikan kejayaan Malaya Sriwijaya, di mana bangsa Indonesia pada zaman dulu sebenarnya itu adalah peradaban Malaya, bangsa Malaya. Dengan ini saya menyatakan bahwa sebagai terah asli untuk melestarikan, mengembangkan dan juga mempertahankan satu peradaban ini nanti bisa berupa dari budaya, bahasa, tari, musik dan lain sebagainya. Dan saat ini yang ada di daerah Natar, Lampung Selatan ya, ini nanti sebagai istana yang akan kita kembangkan menjadi museum, sebagai yayasan dan lain sebagainya. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.